Oke, kita mencoba melihat bagaimana Pancasila sebagai dasar pendidikan hak asasi manusia. Tentu saja ini sebagai satu proses pembelajaran ini yang bertujuan menumbuhkan pemahaman, sikap, keterampilan. Kalau di awal saya berikan skill ya, diawali dengan knowledge dan disposition ya. Di sini kita nanti ada fokus ke nilai-nilai universal. Ada kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan martabat sebagai manusia ya. Nah di sini kalau saudara melihat filsafat Pancasila ya, pada sila pertama nanti tentunya kebebasan untuk beragama, keyakinan. Kemudian pada sila kedua nanti ada hak hidup ya. Nah, di situ manusia punya martabat. Dan seterusnya ya, nanti slide ini saya bagikan. Kalau kita bicara urgensinya, kenapa kita mengangkat tema ini dalam salah satu sesi kita. Nah, kita tahu bahwa di seluruh dunia ya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang catat ya, dengan menebalkan nilai-nilai yang ada pada diri kita yang sama-sama kita sepakati, diharapkan itu nanti bisa mencegah. Dan tentu saja di Indonesia juga kita punya catatan ya. Nah, kesempatan ini juga saudara nanti bisa renungkan bagaimana menginternalisasi semangat toleransi, empati, dan tentu saja kalau kita bicara Pancasila ujungnya adalah kesejahteraan publik. Kalau kita lihat di bahasa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pendidikan ini juga menjadi dasar etik ya untuk membentuk regulasi. Kalau nanti saudara-saudara jadi pejabat ya, senator, buat kebijakan ya. Nah, dalam hal ini peraturan perundang-undangan nanti punya fungsi untuk social engineering ya, bagaimana masyarakat itu dibentuk. Nah, kalau kita bicara landasan historis dan yuridisnya itu, saudara nanti bisa cermati dan kita diskusikan di pertemuan di kelas yang akan datang ya. Nah, dinamikanya adalah tentu saja saudara bisa lihat nanti apa yang sudah terjadi, situasi sekarang seperti apa, dan kita bisa membuat satu visi ya ke depan kira-kira seperti apa baiknya. Nah, di situ nanti tantangannya bagaimana pendekatan kontekstual. Ya. Kita juga punya nilai-nilai lokal kan. Di Jawa Barat ini ada kearifan budaya Sunda ya. Pak Gubernur sekarang ya yang lagi gencar-gencarnya itu. Kita juga nanti akan mengintegrasikan ya, memahami bagaimana pendidikan ini diintegrasikan dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi. Bagaimana penerapannya? Ya kalau di kampus ya saudara nanti bisa saudara bandingkan nanti dengan bahan-bahan lain saya sudah siapkan. Bagaimana kalau kita fokus ke inklusivitas, non diskriminasi ya. Nanti berkembang juga bisa ke forum diskusi lintas ideologi. Nah, kalau pengembangan kebijakan yang melindungi kelompok rentan ini, nanti saudara bisa pantau bagaimana. Kalau di Fakultas Hukum biasanya ada melihat ya bagaimana DPR membuat draft-draft peraturan perundang-undangan itu ya. Dia rencanakan tahun ini apa saja yang dilakukan ya terkait dengan pengembangan peraturan perundang-undangan ya.
Di Kota Bandung mungkin juga menarik ya kalau saudara cermati bagaimana eh, pelanggaran terhadap perlindungan anak ya. Saudara masih melihat di perempatan jalan ya eksploitasi anak. Nah, saya melakukan ini ya, buat konten seperti ini sebenarnya juga memotivasi saudara-saudara. Biar kita tidak sendirian ya, kita isi ruang-ruang digital itu dengan konten-konten yang baik ya. Nah, kalau kita bicara penerapan nilai Pancasila, misalkan fokusnya pada inklusivitas ya, maka dalam konteks ini berarti apa? Kita menciptakan ruang belajar yang terbuka ya. Di situ ada keberagaman, nggak boleh diskriminatif. Ya, jadi kita satu bangsa ya. Kalau di dalam konteks ini menerima perbedaan suku, ya, keberagaman agama ya. Kalau ras tentu saja ya, gitu, nanti terkait dengan nilai-nilai universal. Kalau jenis kelamin, saya kira saudara bisa lihat bagaimana ada kesepakatan ya untuk kuota perempuan ya di dalam pencalonan anggota legislatif ya. Kemudian kalau kita bicara inklusivitas ini juga masuk ke latar belakang sosial ya. Tidak membedakan antara yang kaya, yang miskin. Atau pandangan politik. Dan sekarang ada yang pro Jokowi, ada yang anti Jokowi. Kalau kita bicara inklusivitas itu nggak boleh membuat terjadinya diskriminasi ya. Nah, kalau kita lihat sila ketuhanan yang Maha Esa nanti ini saudara bisa cermati poin-poinnya yang pada manusia sila 3, sila keempat, dan sila 5 ya. Saya sudah siapkan untuk bahan liburan saudara biar gak terlena ya. Oke, liburan boleh tapi ya ada bacaan lah ya. Saudara bisa mempunyai inspirasi lah nanti untuk mencari bahan-bahan yang begitu banyak sekarang saudara bisa dapatkan. Itu juga nanti dibahas sampai sila kelima. Saya kira itu ya untuk malam ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Selamat beristirahat. Tetap semangat ya. Terima kasih. Mengapa prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi penting dalam pendidikan? Hak asasi manusia, HAM, di lingkungan kampus. Prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi penting dalam pendidikan HAM, karena keduanya menjamin bahwa setiap mahasiswa, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial, memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Inklusivitas menciptakan ruang belajar yang terbuka, menghargai keberagaman, sedangkan non-diskriminasi memastikan tidak ada peserta didik yang diperlakukan berbeda atau tidak adil. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendidikan HAM yang inklusif juga mendorong empati, toleransi, dan partisipasi aktif semua pihak dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.